Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Walaupun hari ini cuaca Samarinda dan sekitarnya cukup dapat membuat kita ini ya, malas gerak. Tapi saya percaya ada semangat dan antusias bagi kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Amin ya. Amin. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri supaya tidak malas gerak ya. Kita bangkit berdiri, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Yang ada di studio juga silakan berdiri ya. Dan silakan yang belum mengaktifkan kameranya, jika tidak ada kendala yang cukup berarti, silakan mengaktifkan kameranya. Oke, kita semua siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Kita mau nyatakan Allah kita dahsyat ada di tengah-tengah kita. Segala penjuru, di setiap tempat demi tempat kita menyatakan Allah kita betapa dahsyatnya Allah kita. Katakan dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, yes, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Amin Tuhan. Kita sama-sama katakan lagi. Dari segala penjuru Allah kita dahsyat. Dia mampu melakukan pekerjaan yang besar. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan,
dari pulau-pulau, oh setiap tempat demi tempat Tuhan, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikanlah dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita serukan Allahku dahsyat. Amin Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan aku dahsyat, Allahku dahsyat. Amin. Allah kita dahsyat. Amin. Ini waktunya kita juga menyatakan Allah yang dahsyat di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Tetap posisi berdiri. Masih posisi berdiri kita memuji Tuhan. Inilah zaman Elia. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, gelap, dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan.
Yes Tuhan. Kami ada dalam pekerjaan baik Tuhan. Tidak ada yang tertinggal di antara kami Tuhan. Semua kami bertindak. Kami mengerjakan. Karena kami begitu mengasihi Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Kami begitu mengasihi Engkau Tuhan. Jauh Engkau menciptakan setiap kami ada rancangan yang besar dan kami mau ada di dalamnya Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan Allah kami mengalami kemenangan Tuhan. Oh Tuhan, yes Tuhan. Kaulah penulis hidup kami Tuhan.
mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kita katakan mengasihimu Tuhan, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. mau mengasihimu Yesus, Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. amin Tuhan. Amin. Saya ajak kita semua Bapak Ibu saudara-saudari yang begitu dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita angkat suara kita puji dan sembah Dia. Kita memandang Kristus, kita mengarahkan hati kita kepada Kristus. Amin. Pandang Dia Allah yang setia. Ada Roh Kudus yang memampukan setiap kita Yes Tuhan, di dalam untuk nama melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan hari-hari. Engkau dan saya tidak sendiri. Ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita, agar firman Tuhan yang kita dengar tergenapi atas setiap kita. Hidupku bagimu, ku mau hidup bagimu Tuhan, untuk melakukan perkara yang besar, pekerjaan
firman-Mu Tuhan. Mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu, ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Ku mau mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu selalu dengan Untuk kami mengasihi Engkau, kami tahu apa yang di hati Tuhan. mencintai. Untuk kami mengatakan kami mengasihi Engkau, kami begitu tahu dengan pasti apa yang ada di hati Tuhan. Mengabdikan Apa yang Tuhan mau bagi setiap kami. sesuai Rencana-Mu, ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Pada Bapak Dikson turun balang dipersilahkan. Yes, Tuhan. Oh Tuhan. Amin Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan kami mau katakan, Tuhan kami mau mengabdikan hidup kami Tuhan. Karena kami mengerti Tuhan, kami diciptakan oleh-Mu dan untuk-Mu Tuhan. Kami mau mencintai perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Kami mau mengabdikan hidup kami Tuhan. Biarlah ini bukan hanya sekedar ucapan kami saja Tuhan. Tapi biarlah ini menjadi respon hati kami Tuhan. Kami mau menjadi jemaat yang mau mengabdikan hidup kami Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi jemaat yang meresponi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sudah memanggil setiap kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Karena memang dari sebelumnya Engkau menciptakan kami. Untuk sebuah tujuan yang sudah Kau siapkan. Biarlah kami menangkap itu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas keselamatan yang sudah Kau anugerahkan buat setiap kami. Kami mau dalam keselamatan kami Tuhan. Kami ingin mengabdikan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami menikmati kehadiran-Mu dalam ibadah kami, dalam persekutuan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara buat setiap kami. Lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau untuk kami menangkap apa yang Roh Kudus ingin sampaikan buat setiap kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Dan urapi saya Tuhan. Taruhkan perkataan-Mu pada mulut saya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu memenuhi saya Tuhan. Biarlah otoritas surga memenuhi saya. Biar apa yang saya sampaikan ada di dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Oke, Shalom. Apakah suara saya bisa ditangkap dengan baik? Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini kita bisa bersekutu bersama-sama di dalam rumah rohani kita. Kita bersyukur Tuhan begitu baik buat kita. Saya sangat-sangat menikmati sekali
pujian yang sudah kita naikkan bersama-sama. Bapak Ibu, lagu yang terakhir itu sangat-sangat berkesan sekali buat hidup saya. Lagu itu salah satu lagu yang mengantar atau yang mengutus saya gitu ya. Waktu saya akhirnya diutus ke Kalimantan Utara, salah satu lagu yang menguatkan saya, yang meneguhkan saya adalah itu. Gitu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Itu tuh luar biasa sekali gitu ya. Mengabdikan hidupku gitu ya. Biar kita tangkap itu semuanya Bapak Ibu, bahwa kita diciptakan untuk membawa harum nama Tuhan gitu ya. Untuk menyatakan kerajaannya dimanapun Tuhan tempatkan kita. Gitu. Kita mau mengabdikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena memang kita diciptakan untuk itu gitu. Tuhan menciptakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kembali lagi kepada Dia, gitu ya. Kita diciptakan oleh Dia, dari Dia, dan untuk Dia. Gitu. Maka kita harus mengabdikan hidup kita dalam profesi kita, dalam apapun itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mau mengabdikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan tadi sebelum menunggu kita mulai ibadah, kan di depan itu ada slide-slide yang luar biasa yang sudah disediakan oleh rekan-rekan gitu ya. Saya menikmati yang saya melihat di situ gitu. Dan saya teringat satu hal Bapak Ibu. Di situ terpampang visi dan misi kita gitu ya. Mengalami kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu, saya teringat satu hal sebelum saya masuk ke apa yang mau saya sampaikan gitu ya, dan menurut saya ini sangat penting gitu. Menurut saya visi dan misi itu yang sudah pemimpin kita sudah tetapkan untuk rumah rohani kita, bukan hanya sekedar sesuatu yang untuk memenuhi sebuah persyaratan sebuah organisasi semata, Bapak Ibu. Tetapi saya percaya itu sesuatu yang ditangkap oleh pemimpin gitu. Dan kalau kita mau ada di dalam the one itu, maka kita harus terisap di dalam visi itu. Jujur saya katakan Bapak Ibu, pertama kali dulu saya mengalami Tuhan di rumah rohani ini. Tahun pertama dan kedua saya masih dalam keadaan bimbang. Itu ya. Saya masih dalam pertanyaan-pertanyaan, apakah benar keputusan saya ada di tempat ini? Kenapa pertanyaan itu ada Bapak Ibu? Karena banyak sekali yang mengintimidasi gitu ya. Banyak sekali yang mengatakan sesuatu yang mengintimidasi saya. Wah, sesat kamu, udah sesat kamu ini gitu ya, dan sebagainya gitu. Tetapi satu hal yang membuat akhirnya saya betul-betul bulat bahwa saya menetapkan, yes, ini adalah rumah saya, Tuhan tempatkan saya di sini. Kapan itu Bapak Ibu? Biasanya di gereja waktu kita belum online ya, selalu ada buletin. Dan buletin ini berpengaruh terhadap hidup saya gitu ya. Di dalam buletin itu selalu dipampang visi dan misi GKKDN Kristo. Saya baca itu, datang minggu depan lagi ada buletin lagi, ada lagi dia gitu. Saya sering baca itu, akhirnya saya coba merenungi gitu ya. Mengalami kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Lama-kelamaan saya mendengar Pak Iliston membagikan sesuatu, saya memberikan respon. Mungkin kalau Bapak Ibu yang dulu ingat gitu ya, kalau ibadah, saya selalu duduk saya masih ingat tempat duduk saya selalu duduk di depan. Kalau di Haleluya itu di samping kiri depan itu. Sampai ada teman-teman saya yang candain saya gitu ya, kalau dengar Pak Iliston lagi khotbah itu, kok kamu kayak orang tua? Karena saya gitu loh, kan yang orang tua kan selalu ngangguk-ngangguk gitu kan. Saya ingin meresponi gitu ya. Saya akhirnya mengerti dan terhisap di dalam visi itu. Itu yang membuat saya semakin teguh dan mengerti kenapa saya ada di dalam rumah rohani ini, Bapak Ibu. Dan pos PI yang sedang kami rintis di Nunukan ini, visi misinya ya kurang lebih seperti itulah. Saya mengerti itu dan saya menangkap itu bukan hanya di pikiran saya, tapi di dalam roh.
mengalami kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kenapa Bapak Ibu? Saya senang sekali dengan background saya ini, gitu ya. Ada 7 dunia ini, di mana kita adalah jemaat yang mengalami kepenuhan Kristus yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Tuhan rindukan setiap kita, jemaat Tuhan yang adalah kepenuhan Kristus itu, bisa memenuhi semua dan segala sesuatu agar tempat demi tempat itu mengalami kepenuhan Kristus. Kita ada di dunia marketplace, kita ada di dunia pemerintahan, kita ada di dunia pendidikan. Biarlah tempat-tempat itu mengalami kepenuhan Kristus. Jadi tadi waktu saya melihat itu terpampang lagi, saya teringat lagi gitu ya. Nah, benar-benar kita harus sama-sama kita harus terhisap di dalam visi itu. Saya percaya itu bukan hanya sekedar sebuah syarat organisasi yang harus ada visi dan misinya Bapak Ibu. Tapi saya percaya itu sesuatu yang pemimpin kita dapatkan. Dan kita semua yang ingin ada di dalam The One itu harus ada di dalam visi itu, harus terhisap di dalam visi itu. Dan saya sangat percaya sekali, beberapa bulan yang lalu saya juga bagikan bahwa kita akan mendapatkan spiritual calling kita atau panggilan kita itu lewat yang namanya rumah rohani. Kita mendapatkan warisan rohani kita itu pasti lewat yang namanya rumah rohani dan Bapa rohani. Ini adalah sesuatu yang sangat penting gitu ya. Karena nggak mungkin saya memiliki seorang bapak di rumah gitu secara jasmani, lalu saya menerima warisan saya dari tetangga saya, enggak. Saya akan menerima warisan saya dari bapak saya. Saya akan menerima warisan saya dari rumah saya. Dan saya akan menemukan mimpi-mimpi saya, tujuan saya dari keluarga saya, dari rumah saya. Demikian juga dengan rohani kita. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi kita bersyukur punya rumah rohani. Kita bersyukur punya pemimpin rohani yang luar biasa buat setiap kita semua. Semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan punya mimpi yang besar untuk kita, Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak kita untuk berbicara satu tema yang saya tetapkan untuk pagi hari ini, yaitu respon, gitu ya. Respon ini penting Bapak Ibu, gitu. Kalau kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan begitu memberkati kita lewat Pak Ilison, lewat Ibu Ami, gitu. Saya ingat Ibu Ami ada temanya waktu itu, aku mau di sana, gitu ya. Artinya di mana Tuhan ada, di mana Tuhan sedang mau bergerak, aku mau ada di sana, gitu. Nah, kita nggak akan bisa ku mau di sana kalau kita nggak bisa meresponi, kalau kita nggak meresponi hati Tuhan. Gitu. Jadi kita harus punya respon, gitu ya. Nah, respon yang benar itu, Bapak Ibu, respon yang benar itu harus menghasilkan sebuah tindakan. Respon yang benar itu harus menghasilkan sebuah aksi, tindakan. Nggak ada respon itu yang nggak menghasilkan aksi. Jadi kalau kita hanya sebatas tergugah saja, ya itu hanya sebatas tergugah saja. Wah, yes, itu bagus, yes. Tetapi respon yang benar itu harus menghasilkan sebuah aksi. Entahkah itu buat kehidupan pribadi kita, atau pelayanan kita dan sebagainya, tergantung firman Tuhan yang sampai kepada kita. Kalau ada firman Tuhan sampai kepada kita, dan kita katakan kita responi, maka respon yang baik itu adalah menghasilkan atau melahirkan sebuah tindakan, sebuah aksi itu yang disebut dengan respon, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah aksi, sebuah tindakan dari firman yang kita responi. Baik, kita mau belajar dari salah satu cerita Alkitab gitu ya. Mungkin di sekolah minggu kita udah sering dengar ini. Ini berbicara tentang Zakheus. Kita udah tahu lah gitu ya, cerita Zakheus. Jadi kita mau belajar tentang pribadi Zakheus. Kita buka di Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai 10.
Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Oke, kalau sudah dapat saya akan bacakan buat kita Bapak Ibu. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus padanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke Bapak Ibu, mungkin cerita dari Zakius ini udah sering kita dengar. Dan waktu sekolah minggu juga sering diceritakan oleh guru sekolah minggu kita gitu ya. Tetapi ada sesuatu hal yang luar biasa yang saya tangkap dari cerita Zakius ini gitu ya. Ada sesuatu hal yang perlu kita teladani dan perlu kita hidupi gitu. Dari apa yang Zakius lakukan. Sebelum kita mau mengupas lebih dalam, kita mau lihat dulu latar belakang siapa Zakius yang sebenarnya. Kalau di sekolah minggu kita terfokus terhadap si Zakius itu adalah orang yang pendek, itu aja dah gitu. Kalau orang sebut Zakius, maka secara otomatis dalam pikiran kita langsung mendefinisikannya adalah orang pendek gitu kan. Ya, itu udah tertanam di pikiran kita gitu. Nah, tapi kita mau melihat background atau latar belakang atau profilnya si Zakius ini, dia ini siapa sih? Dia ini orang yang macam apa sih gitu ya? Yuk. Di ayat 2 di situ menjelaskan tentang siapa si Zakius. Di situ ada seorang yang namanya Zakius, kepala pemungut cukai. Yang pertama, Zakius adalah seorang kepala pemungut cukai. Mungkin kalau di era kita sekarang, mungkin dia ini adalah kepala kantor perpajakan, mungkin ya, gitu. Atau kepala bea cukai. Artinya Zakius ini adalah seorang pejabat, Bapak Ibu. Kalau sebelumnya, saya juga dulunya punya pikiran seperti itu, seperti yang saya katakan tadi, kalau sebut nama Zakius, maka yang muncul di otak saya adalah orang yang pendek, gitu. Jadi kita selalu mendefinisikan Zakius ini adalah orang yang ya konotasinya nggak bagus lah gitu ya, karena dia pendek dan sebagainya gitu. Karena kita hanya dengar itu dulu. Tetapi kalau kita melihat lebih jelas lagi tentang profilnya Zakius ini, ternyata Zakius ini bukan orang sembarang, Bapak Ibu. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Artinya dia adalah seorang pejabat. Dia adalah seorang yang terpandang. Dia adalah seorang kepala kantor bea cukai di Yeriko. Ini bukan orang sembarang, Bapak Ibu. Terus yang kedua, siapa Zakius yang kedua? Dan ia, tetap lihat duanya, dan ia seorang yang kaya. Wah. Strata sosialnya di masyarakat yang ada di Yeriko bukan strata sosial yang biasa, Bapak Ibu. Dia adalah orang yang kaya. Dia seorang pejabat, seorang yang terkemuka, seorang yang dihargai, dan dia juga adalah seorang yang kaya. Strata sosialnya bukan strata sosial yang biasa.
Mungkin di kota Yeriko, Zakius ini adalah seorang yang terpandang. Dalam artian terpandang karena kekayaannya, karena jabatannya. Nah, inilah latar belakang Zakius, Bapak Ibu. Dia adalah seorang pejabat dan seorang yang kaya raya. Artinya Zakius ini bukan masyarakat biasa. Bukan orang yang dilihat sebelah mata dalam strata sosialnya. Tapi Zakius ini adalah orang yang betul-betul orang yang dalam tanda kutip dihormati oleh karena jabatannya, oleh karena kekayaannya. Nah, ini yang harus kita mengerti dulu. Latar belakang dan profil dari Zakius. Nah, firman Tuhan ini berkata, pada suatu ketika Zakius mendengar bahwa Tuhan Yesus akan masuk melewati kota itu. Mungkin Zakius sudah dengar cerita-cerita desas-desus tentang Yesus ini gitu ya. Betapa luar biasa Yesus ini. Dan Zakius belum bertemu langsung dan belum pernah bertemu langsung dengan Yesus. Tapi dia sudah mendengar desas-desus tentang cerita Yesus dari orang-orang. Dan dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di kota Yeriko. Maka Zakius yang mendengar tentang Yesus ini, tentang cerita tentang Yesus ini dari orang-orang, juga pengen melihat orang apakah Yesus itu. Seperti apa sih Yesus itu? Yang luar biasa itu, yang sering diceritakan orang itu. Akhirnya Yesus lewat, Bapak Ibu. Dan orang banyak pun berbondong-bondong ingin melihat Yesus. Termasuk Zakius. Seperti yang kita ketahui dari pembacaan firman Tuhan ini, Zakius ingin melihat Yesus, tapi begitu banyak kerumunan orang, karena tubuhnya pendek, gitu ya. Mungkin kalau saya pikirkan, Zakius ini mungkin bukan sependek yang kita pikirkan ya. Mungkin kalau ukuran orang Timur Tengah mungkin pendek, mungkin dia seukuran kita orang Asia yang ada di Indonesia ini gitu ya. Mungkin sesaya lah gitu. Saya kira nggak terlalu pendek lah gitu. Kalau di antara orang-orang Timur Tengah yang badannya mungkin yang gede-gede gitu kan, mungkin ya pendek lah dia disebut gitu. Dia ingin melihat Yesus tapi terhalang oleh banyak orang, kerumunan orang itu. Coba kita lihat ayatnya. Ayat 4. Ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Karena orang banyak, sebab badannya pendek. Yang pertama, Zakius membuat sebuah usaha untuk bisa melihat Yesus. Yang pertama, usaha apa yang dilakukannya? Dia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Di tengah kerumunan itu, gitu ya. Tetapi karena badannya pendek, gitu ya, dia nggak bisa untuk melihat Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Zakius stop sampai di situ? Sampai usaha pertama. Apakah Zakius ya udahlah gitu kan? Tetapi yang firman Tuhan ini, Zakius tidak stop pada usaha pertama. Karena dia tidak bisa melihat Yesus karena kerumunan orang banyak itu, maka dia melakukan usaha kedua yang tidak lazim. Dilakukan oleh seorang yang memiliki jabatan, oleh seorang yang memiliki strata sosial yang tinggi di masyarakat, oleh seseorang yang punya jabatan, tapi dia lakukan suatu hal yang tidak lazim. Apa dilakukan Zakius, Bapak Ibu? Maka berlarilah ya, pasal 4, maka berlari ya, mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ini, Zakius tidak stop pada usaha pertama untuk bisa melihat Yesus. Dia tidak berhasil pada tahap pertama, usaha pertama. Tetapi dia melakukan usaha yang kedua, yang lebih luar biasa lagi, yang tidak lazim. Dia berlari mendahului orang dan memanjat sebuah pohon ara. Nah, ini sesuatu yang unik menurut saya, yang luar biasa. Kenapa saya katakan itu? Melihat background, profil dari Zakius ini adalah seorang pejabat, orang yang terpandang, orang kaya.
tapi dia menghiraukan, tidak mementingkan, atau tidak mau menjaga image-nya dia. Dia melakukan sesuatu yang tidak lazim, memanjat pohon ara. Bapak Ibu, kalau kita bisa pikirkan di zaman kita sekarang, kalau ada seorang pejabat konyol untuk ya kita rame-rame, tiba-tiba dia lari-lari manjat gitu kan. Kan itu konyol. Kan pejabat itu, orang kaya itu harus menjaga kewibawaannya, menjaga image-nya gitu kan. Oh ini pejabat loh. Kok perlu dikasih jalan? Gitu. Tapi Zakheus melakukan usaha keduanya dengan cara yang tidak biasa. Dia melupakan atribut-atribut yang dimiliki olehnya. Dia melepaskan atribut-atribut yang melekat di dirinya, bahwa dia adalah seorang pejabat, bahwa dia adalah seorang yang terkemuka, bahwa dia adalah seorang yang kaya. Dia nggak memikirkan itu atas tindakan yang dilakukan. Dia memanjat seperti seorang anak gitu ya. Dia memanjat demi apa? Demi untuk bisa melihat Yesus. Kadang-kadang Bapak Ibu kita terhalang oleh apa? Oleh segala aksesoris yang ada melekat dengan kita, siapa kita. Akhirnya kadang-kadang itu menghalangi kita dengan Tuhan. Membuat kita jaim, kalau bahasa keren, jaga image. Hati-hati. Saya pernah ditegur oleh Tuhan oleh hal itu. Waktu saya ada di Nunukan, Bapak Ibu. Saya terbuka dengan Tuhan. Tuhan katakan, banyak sekali aksesoris yang sudah melekat di dirimu. Kamu seorang dosen, kamu seorang pembina, kamu seorang pembimbing rohani, dan kamu itu udah melekat banyak. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang kita tidak terbuka dengan kelemahan kita. Karena kita berpikir dengan aksesoris-aksesoris yang kita emban. Wah, nanti kalau yang lainnya tahu kalau aku ini sebenarnya masih lemah dalam hal ini, kan malu, kan aku ini pemimpin rohani, kan aku ini dosen, kan aku ini pemimpin PA. Ya, bagaimana caranya aku menutupi itu supaya itu tidak kelihatan, gitu ya? Karena nanti malu. Soalnya saya ini sudah punya jabatan dan punya segala macam. Kadang-kadang Bapak Ibu kita bisa terjebak dengan hal itu. Tapi Tuhan mau setiap kita untuk lepaskan itu semua, supaya kita bisa terbuka dengan Tuhan, supaya Tuhan punya kebebasan untuk menyelidiki hati kita. Kan kita sering nyanyi lagu, selidiki aku. Kalau kita minta diselidiki dengan Tuhan, ya lepaskan semuanya. Itu yang dilakukan oleh Zakheus. Dia tidak memperdulikan lagi jabatannya, dia tidak memperdulikan lagi latar belakangnya. Dia melakukan suatu hal yang tanda kutip konyol, gitu ya, dengan memanjat pohon ara, hanya untuk bisa melihat Yesus. Artinya Bapak Ibu, Zakheus punya suatu respon yang tidak biasa. Zakheus punya suatu respon yang tidak biasa untuk mau bertemu dengan Yesus. Atau ingin melihat Yesus. Maka respon yang benar itu harus menghasilkan sebuah tindakan. Action. Kalau tadi Zakheus itu punya sikap hati yang hanya sekedar, oh iya. Dan Yesus menangkap gitu. Apa yang terjadi? Yesus berhenti di situ. Dan lalu berkata, Zakheus, turunlah, sebab aku mau menumpang di rumah. Apakah Yesus dan Zakheus sebelumnya pernah janjian? Yesus katakan, oh, tulis surat kepada Zakheus, nanti aku mau lewat Yeriko nih, aku mau menumpang di rumahmu ya. Enggak ada Bapak Ibu. Tetapi kenapa itu terjadi? Karena Yesus menangkap respon hati Zakheus. Respon yang lebih
akan mendapatkan suatu hal yang lebih. Headline kita, salah satu headline kita hari ini. Respon yang lebih pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Tadi sih Zakheus hanya pengen melihat saja orang apakah Yesus itu. Tetapi karena responnya luar biasa, maka dia mendapat sesuatu yang lebih. Bukan hanya sekedar Zakheus melihat Yesus, tetapi bertemu Yesus dan Yesus menumpang di rumah. Amin, Bapak Ibu. Jadi respon hati itu sangat penting. Kitab Tawarik mengatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati untuk dia limpahkan kekuatan. Jadi respon hati kita, sikap hati kita sangat menentukan, Bapak Ibu. Yesus katakan, Yesus menangkap respon hati Zakheus. Dan Yesus memberi sesuatu yang lebih kepada Zakheus. Bukannya Zakheus bisa melihat Yesus, tetapi bertemu dengan Yesus. Dan Yesus menumpang di rumahnya. Apa yang terjadi atas respon hati Zakheus? Dan Zakheus mengalami perubahan hidup. Pertobatan. Ini yang luar biasa dari Zakheus, Bapak Ibu. Biarlah setiap kita jemaat Tuhan punya respon yang benar. Respon yang benar harus menghasilkan sebuah tindakan, action. Kita, jemaat Tuhan, bukan hanya sekedar sampai ke tahapannya tergugah saja. Saat firman Tuhan disampaikan, saat kita menangkap sebuah firman Tuhan, dan kita tergugah dengan firman Tuhan itu, dan kita katakan yes, amin. Itu suatu yang baik, Bapak Ibu. Kita bukan hanya sampai ke tahap itu. Waktu kita tergugah dengan firman itu, maka kita harus meresponnya dengan benar. Dengan cara apa? Tindakan. Apakah firman yang kita terima itu untuk diri kita, atau untuk pelayanan kita, dan atau untuk apapun? Saat kita menangkapnya dan tergugah dengan firman itu, maka kita harus punya respon yang benar. Respon yang benar adalah tindakan. Ayo kita buka di Yakobus 1 ayat 23. Yakobus 1 ayat 23. Sudah dapat Bapak Ibu? Yakobus 1 ayat 23. Kalau sudah dapatkan, saya akan bacakan Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Gitu ya. Firman Tuhan bilang, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, maka ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya. Setelah itu dia pergi, dia lupa. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita hanya sebatas tergugah. Setelah itu tidak ada aksi lagi, tidak ada tindakan lagi untuk meresponi firman itu. Ya, Bapak Ibu, saya katakan kita sama seperti firman ini. Seperti orang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin, dia melihat rupanya, wah ini udah ganteng, udah pas ini dandanannya. Setelah itu pergi, dia akan melupakan itu. Tetapi saat kita mendengar firman Tuhan dan meresponinya dengan sebuah tindakan, maka firman yang kita dapatkan itu akan terus kita ingat.
akan menjadi sesuatu gitu. Akan menjadi sebuah perbuatan, akan menjadi sebuah menghasilkan sesuatu. Karena firman Tuhan yang datang kepada kita itu, dia pengen menghasilkan sesuatu. Dia pengen dalam hidup kita ini, firman itu ingin mencurahkan kekuatannya sesuatu. Maka dibutuhkan respon yang benar dari setiap kita. Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersungguh hati untuk dia limpahkan kekuatannya. Dan biarlah Tuhan mendapatkan itu ada di dalam setiap kita jemaat. Sehingga kita menjadi orang-orang yang meresponi hatinya dan bertindak. Melakukan sesuatu. Apa yang Tuhan minta. Kita mau katakan, aku mau di sana. Di mana Tuhan sedang bergerak, aku mau di sana. Di mana Tuhan sedang bawa saya, aku mau di sana. Itu akan bisa terjadi saat kita meresponinya dengan benar, dengan sebuah tindakan. Maka ini suatu hal yang penting buat kita Bapak Ibu. Sama kita belajar dari Zakheus. Headline kita hari ini adalah respon yang lebih akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Yang kedua, respon yang benar itu harus menghasilkan sebuah tindakan. Tindakan itu adalah gambaran dari respon kita. Kalau ada seorang anak, Bapak Ibu yang sudah punya anak, mungkin kita berkata manggilnya sedang main gitu ya. Kita panggil, "Nak, tolong angkat itu dulu," contohnya. Mungkin dia akan menjawab, "Ya." Dia hanya sebatas respon suara kita. Tetapi 1 jam kemudian nggak ada tindakan. Yang kita minta untuk dipindahkan itu tetap di situ. 2 jam kemudian tidak ada tindakan. Maka saya katakan, respon anak itu bukanlah respon yang benar. Memang dia menyauti orang tuanya. "Nah, tolong dulu angkat ember itu ke sana." "Ya." Oke, dia respon. Tetapi responnya tidak melahirkan sebuah tindakan, maka itu bukan respon yang benar. Respon yang benar harus melahirkan sebuah tindakan. Itu respon yang benar. Bukan hanya sekedar kita katakan amin. Biarlah amin yang kita katakan itu melahirkan sebuah tindakan. Yes Tuhan, amin. Aku mau lakukan. Aku mau di sana. Karena sekali lagi, Tuhan ingin membawa kita, gerejanya, untuk menjadi jawaban bagi banyak orang. Maka kita harus punya respon yang benar. Karena Tuhan akan menaruhkan perhatiannya kepada orang yang memiliki respon hati yang benar. Sama seperti Zakheus. Tuhan menaruhkan perhatiannya kepada Zakheus. Karena Tuhan menangkap respon hati dari Zakheus. Akhirnya Tuhan meminta, "Zakheus turunlah, aku mau menumpang di rumah." Wow. Tadi sebenarnya ekspektasi Zakheus hanya pengen melihat saja. Orang apakah Yesus yang diceritakan. Tetapi karena respon hati Zakheus, sikap hati Zakheus, dari sikap hati Zakheus itu melahirkan sebuah tindakan yang Zakheus lakukan. Memanjat pohon ara sebagai tindakan yang dihasilkan oleh sikap hati, respon hatinya. Maka Tuhan Yesus menaruhkan perhatiannya pada hati Zakheus. Bukan hanya Zakheus hanya sekedar melihat seperti ekspektasinya, tetapi dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari Yesus. Yesus menumpang di rumah. Amin Bapak Ibu. Biarlah Tuhan temukan itu ada pada setiap kita jemaat tuh. Biar Tuhan temukan hati yang betul-betul memiliki respon yang benar. Karena Tuhan akan menaruhkan perhatiannya pada hati
yang memiliki respon yang benar. Maka kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Sederhana aja Bapak Ibu. Kalau saya analogikan dalam pekerjaan kita. Coba kita posisikan diri kita menjadi seorang pimpinan. Atau kita yang punya perusahaan deh. Gitu. Kita punya bawahan, kita punya karyawan. Di mana pekerjaan-pekerjaan itu harus kita percayakan, delegasikan kepada bawahan kita. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kok Bapak Ibu menjadi seorang pimpinan, menjadi seorang pemilik perusahaan, usaha, apakah Bapak Ibu akan memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada seorang karyawan yang tidak punya respon yang baik? Saya pastikan, pasti kita nggak akan berikan kepercayaan itu. Karena kenapa? Kalau kita berikan kepercayaan itu kepada orang yang tidak punya respon yang baik, yang tidak punya perhatian yang baik, maka kepercayaan itu akan terbengkalai. Sebagai pimpinan yang baik, cari yang namanya orang kepercayaan. Kenapa dia bisa menjadi orang kepercayaan? Karena kita tahu dia punya respon yang baik. Setiap apa yang kita berikan, dia akan kerjakan dengan baik. Kerjakan maka kita yang dapat percaya karena responnya baik dengan kita, maka kita sudah mempercayakan banyak hal kepada dia, dan kita akan jadikan dia orang kepercayaan. Dan kita selalu ikut sertakan dia dalam proyek-proyek yang sedang kita lakukan. Dan saya percaya demikian juga dengan Bapa di surga. Demikian juga dengan Raja kita. Raja di atas segala raja. Limpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati. Biarlah kita menjadi gereja-gereja yang menjadi gereja yang menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Yang Tuhan percayakan banyak hal untuk kita kerjakan. Hingga kita mengambil bagian dalam kerajaan-Nya. Hingga kita bisa memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh Pak Ellison beberapa tahun yang lalu sejak waktu saya ada di Samarinda. Kata beliau, kita bukan sedang membangun bendera GKKD, membangun kerajaan GKKD, supaya GKKD itu terkenal di mana-mana. Tetapi yang sedang kita kerjakan adalah, kita sedang membangun kerajaan Allah. Kita sedang mengerjakan proyek kerajaan Allah. Kita sedang mengibarkan bendera kerajaan Allah. Kalau akhirnya kita terkenal dan dikenal, biarlah kita dikenal oleh karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan. Kalau akhirnya kita terkenal dan dikenal oleh banyak orang, rumah rohani kita atau pribadi kita, biarlah kita dikenal oleh karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan. Ini menjadi bagian kita sebagai jemaat Tuhan yang adalah kepenuhan Kristus yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ingatkan headline kita, gitu ya. Respon yang lebih akan mendapatkan suatu hal yang lebih. Sama seperti Zakius, ekspektasinya hanya mau melihat, tetapi karena responnya yang luar biasa, dia dapatkan sesuatu yang lebih. Bukan hanya melihat, tapi bertemu. Headline yang harus melahirkan sebuah tindakan atau aksi, action. Nah, biarlah itu menjadi bagian dari kita, gereja Tuhan.
benar. Kita menjadi gereja yang melihat Tuhan dengan benar. Akan melakukan hingga kepenuhan Kristus itu memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa firman Tuhan kepadamu di tempat pekerjaan? Apa firman Tuhan kepadamu untuk keluargamu? Apa firman Tuhan kepada dirimu sendiri? Responi itu dengan sebuah tindakan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Biar itu menjadi bagian buat kita semua. Ku mau ada di sana. Yes, ku mau ada di sana. Gereja yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Yes, kita ada di sana. Karena kita menjadi orang yang meresponi dengan benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Firman-Mu yang sudah berbicara buat setiap kami Tuhan. Mau kami untuk menangkapnya. Meresponinya dengan benar Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau sedang ingin melakukan sesuatu yang dahsyat lewat gereja. Tapi kami, biarlah kami menjadi gereja yang memiliki respon yang benar. Memiliki respon yang lebih. Memiliki hati yang haus dan lapar. Sikap hati yang benar. Karena Engkau ingin mencurahkan kekuatan kepada orang-orang yang bersungguh hati. Matamu akan tertuju kepada orang-orang yang bersungguh hati. Terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi firman-Mu buat pribadi kami, buat tempat pekerjaan kami, buat keluarga kami. Kami mau responinya Tuhan, dengan sebuah tindakan yang harus kami lakukan. Bukan sebatas kami hanya sebatas tergugah, tetapi tidak melakukan apa-apa. Tapi kami mau meresponinya dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami jadi jemaat-jemaat yang ada di dalam The One. Biarlah kami ada di dalam visi yang sudah Kau tanamkan bagi kami. Di mana kami adalah jemaat-Mu yang adalah kepenuhan. Hingga kami memenuhi semua dan segala sesuatu dimanapun Engkau ditempatkan. Kami ditempatkan Tuhan. Kami mau memenuhi tempat-tempat itu dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Itulah kami Tuhan. Itu yang sudah Kau tetapkan bagi jemaat GKHDN Kristo Tuhan. Biar kami menangkapnya Tuhan. Kami melakukannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Memberkati semua pelayanan-pelayanan yang kami lakukan Tuhan. Biarlah pelayanan-pelayanan yang kami lakukan itu sebagai tindakan kami karena meresponi firman-Mu, karena meresponi hati-Mu. Kami percaya, maka kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Biarlah kami dikenal oleh karena pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah setiap kami dikenal bukan karena kehebatan kami, bukan karena sesuatu yang ada pada kami, tapi kami dikenal oleh karena kami sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat persekutuan kami siang hari ini. Biarlah Roh Kudus yang terus berbicara buat setiap kami. Biarlah Roh Kudus yang terus memimpin kami untuk kami semakin mengerti tentang yang namanya respon. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari setiap kita menjadi gereja Tuhan yang merespon dengan benar, bahkan bertindak dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Ya, kita memberikan persembahan sambil dipersiapkan persembahannya. Mungkin juga bagi Bapak rumah tangga atau kakak PA mungkin ya bisa mengisi absen bagi keluarganya.
Dan sambil mempersiapkan persembahan, kita semua bangkit berdiri. Persembahan perpuluhan juga dipersiapkan. Perpuluhan pembangunan gereja dan persembahan misi juga ada tertera ya di layar kaca Bapak Ibu semua. Jadi silahkan mari memberikan yang terbaik. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Menjadi masa-masa kita untuk bisa merespon dengan benar firman Tuhan. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, Injil dimulihkan. Dan inilah zaman tua yang besar, ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, bagian kami Tuhan, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan Pada Bapak Elison untuk menutup kita dalam doa, dipersilakan.
Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu dalam kami dalam minggu ini. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau peliharakan bagi kami jemaat-Mu. Engkau yang sudah menjaga kami, pelihara kami dari COVID-19. Engkau yang sudah melindungi kami segala yang jahat. Kami bersyukur kepadamu untuk apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau kerjakan juga dalam hari ini. Hamba-Mu Dikson turun barang Tuhan sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang sudah disampaikan Tuhan. Untuk kami bisa menghidupi seperti bagaimana Zakheus Tuhan. Hidup Tuhan bagaimana dia ingin mengenal Engkau, ingin mengenal Engkau lebih dalam, jauh lebih daripada apa yang dia sekedar melihat siapa Yesus. Tapi dia ingin betul-betul Tuhan menjamah Yesus sendiri. Kami bersyukur kepada apa yang sudah diajarkan bagi kami supaya kami memiliki respon positif Tuhan. Respon yang baik Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu. Dan kami bukan hanya mendengar mengatakan amin, tapi kami juga memiliki suatu tindakan yang positif. Tindakan untuk kami bertindak Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk apa yang sudah Engkau firmankan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas setiap hidup kami. Untuk kami bisa melakukan firman-Mu yang sudah kami dengar. Bukan hanya apa yang sudah Engkau kami dengar dari hamba-Mu Dikson, tapi juga dari hamba-hamba-Mu yang lain juga Tuhan kami. Yang sudah mendengar setiap firman-Mu. Dan kami yang sudah belajar dari firman-Mu. Ketika kami juga memiliki hubungan pribadi dengan Engkau. Kami Tuhan sungguh meresponi Engkau. Meresponi firman-Mu dengan kami mau melakukan tindakan-tindakan yang positif dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau kami hari ini juga kami sudah mempersembahkan pujian penyembahan kami kepada Engkau. Kami sudah mempersembahkan sebagian daripada harta kami kepada Engkau juga Tuhan. Kami sudah memberikan yang dengan sukacita, dengan suatu hati yang penuh dengan penyembahan kepada Engkau. Biarlah Engkau Tuhan memberkati apa yang sudah kami persembahkan kepada Engkau. Biarlah Engkau Tuhan menguduskan semua apa yang kami persembahkan. Biarlah Engkau pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Baik di Samarinda maupun di Kalimantan Timur maupun bahkan di Indonesia, di dunia ini Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau yang memberkati apa yang kami persembahkan. Kami percaya bahwa kami bersumber, semua apa yang kami miliki bersumber daripada Engkau. Dan Engkau yang menjadi sumber berkat bagi kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Roh-Mu Tuhan yang terus mengurapi dia lebih lagi Tuhan dari apa yang sudah Engkau kami alami saat ini. Biarlah Engkau mengurapi yang lebih lagi. Biarlah Engkau memakai dia lebih lagi Tuhan. Biarlah firman yang sudah dia sampaikan Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata jauh lebih lagi daripada apa yang sudah kami dengar. Roh-Mu Tuhan yang terus bekerja atas kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau Bapa. Ini hidup kami. Biarlah berkat-Mu ya Bapa. Kasih karunia-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan penghiburan pertolongan Roh Kudus itu yang menyertai seluruh kehidupan kami seluruhnya. Dari saat ini sampai seterusnya, sampai Engkau Tuhan Yesus kami sambut dan kami Engkau datang kembali mengangkat kami di atas awan-awan. Dan kami bersyukur kepada Engkau bahwa kami akan menjadi serupa dengan Engkau ketika kami melihat Engkau sendiri Tuhan. Muka dengan muka kami akan melihat Engkau dan kami akan mengalami pembaharuan dan keserupaan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan diri kami kepada Engkau. Di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.